Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fisability Daruka Pertama dengan NIM 21SA2127. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang best practice dalam pengelolaan layanan teknologi informasi dan pencapaian pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya pengelolaan layanan teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi best practice dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Dan yang terakhir, mempelajari cara implementasi best practice untuk memastikan layanan yang handal dan efisien. Definisi pengelolaan layanan TI. Pengelolaan layanan TI adalah praktik mengelola dan memberikan layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan pemeliharaan layanan. Konsep dasar ITSM meliputi fokus pada pelanggan. ITSM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan TI. Proses ITSM melibatkan proses yang terstruktur, merancang, mengembangkan, mengoperasikan, dan memperbaiki layanan TI. Pengukuran kinerja. ITSM menggunakan pengukuran kinerja untuk mengukur efektivitas efisiensi layanan TI. Keterlibatan pengguna. ITSM memperhatikan kebutuhan dan masukan pengguna dalam merancang dan mengembangkan layanan TI. Manajemen perubahan. ITSM memperhatikan perubahan dalam lingkungan TI dan memastikan layanan TI tetap relevan dan efektif. Pentingnya pengelolaan layanan TI yang efektif. 1. Untuk meningkatkan kinerja bisnis. 2. Meminimalkan downtime dan gangguan layanan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Pengelolaan layanan TI yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan meningkatkan tujuan bisnis organisasi. Best practice yang pertama adalah ITL, Information Technology Infrastructure Reporting. Ini merupakan kerangka kerja terbaik untuk pengelolaan layanan TI, di mana di dalam komponen utamanya terdiri dari beberapa, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan yang terakhir continual service improvement. Di sini kita akan membahas sedikit tentang ITL. Dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pelayanan yang direncanakan oleh perusahaan. Kerangka kerja ITL memungkinkan DBA menjadi mitra layanan bisnis, bukan hanya untuk dukungan back-end. Pedoman dan praktik terbaik dari ITL menyelaraskan tindakan dan pengelolaan TI dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, seluruh aktivitas dan kinerja tim IT perusahaan akan disesuaikan dengan pertumbuhan atau perubahan strategis bisnis. Sejarah ITL. Menurut CEO, dalam perkembangannya, perpustakaan infrastruktur teknologi informasi telah mengalami beberapa kali revisi. Yang pertama, pada tahun 2000, beberapa dari 30 buku teori ITL asli diringkas untuk pertama kalinya menjadi hanya 7 dengan ITL F.2 yang baru dirilis. Setiap buku mencakup aspek manajemen IT modern. Kemudian, proyek penyelenggaraan ITL pada tahun 2007 mengkonsolidasikan ITL menjadi hanya 5 volume yang mencakup 26 proses dan fungsi. Inisiatif ini disebut ITL edisi 2007. Kemudian pada tahun 2011 pembaruan ITL yang disebut ITL 2011 ini dirilis untuk menggantikan edisi yang tahun 2007. Selain itu, Information Technology Infrastructure Library 4 yang dirilis pada tahun 2019 merupakan versi terbaru yang dianggap paling stabil dan efisien. Teknologi baru ini dapat mempertahankan fokus yang sama pada proses otomatisasi data serta meningkatkan manajemen layanan dan dapat meningkatkan integritas layanan IT ke dalam rencana bisnis. ITL juga memperbarui kerangka kerja untuk mengadaptasi dan menyelaraskan teknologi perusahaan dan kinerja.
perangkat lunak standar yang lebih modern. Sejak pembaruan terakhir dari perpustakaan infrastruktur teknologi informasi, IT perusahaan telah berkembang menjadi bagian internal dari setiap bisnis. Kerangka kerja baru yang tersedia telah membuat tim IT lebih gesit dan jalur kerja kolaboratif. Kerangka kerja ITL Information Technology Infrastructure BERI mencakup beberapa kerangka kerja yang diadaptasi dari 5 publikasi utama. Kerangka kerja ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. Setiap kerangka kerja memberikan praktik terbaik untuk setiap tahap kunci dari siklus hidup sistem manajemen layanan TI. Kerangka infrastruktur IT yang perlu Anda ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, service strategi bertugas menjelaskan tujuan bisnis dan kebutuhan klien dengan menyelaraskan tujuan dari dua komponen. Service design menjelaskan praktik untuk membuat kebijakan arsitektur dan dokumentasi TI perusahaan. Service transition memberikan panduan kepada manajemen selama perubahan dan memadu administrator TI melalui gangguan dan perubahan di lingkungan kerja. Service operation menyediakan opsi untuk mengelola layanan TI untuk keperluan harian, bulanan, dan tahunan. Continuous service improvement kerangka kerja yang mencakup cara memperkenalkan, peningkatkan, dan pembaruan kebijakan sebagian dari proses ITL. Mengadopsi dan memelihara perpustakaan infrastruktur IT adalah proses yang membutuhkan profesional terlatih untuk memadu bisnis dan staf IT. Raksasa IT seperti Microsoft, IBM, dan Hewlett Packard Enterprise atau HPE menggunakan ITL sebagai dasar untuk instruksi operasional internal mereka sendiri. Setiap iterasi ITL menyediakan dokumentasi terkini dan disesuaikan untuk mempersiapkan administrator IT untuk infrastruktur layanan IT yang modern. Best practice yang kedua yaitu COBIT, Control Objective for Information and Related Technologies, adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Fokusnya ada meningkatkan aliran informasi dalam organisasi, menyelaraskan tujuan TI dengan tujuan bisnis. Untuk best practice yang ketiga ini adalah ISO atau IEC 20000, standar internasional untuk pengelolaan layanan TI. Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan pelanggan, dan memenuhi persyaratan kontrak. Implementasi praktis. Langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, penilaian kebutuhan, identifikasi kebutuhan layanan TI dan tujuan bisnis. Yang kedua, perencanaan, buat rencana yang mencakup tujuan, strategi, dan metrik kinerja. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, latih staf TI dalam best practice. Yang keempat, pengukuran dan pemantauan, gunakan KPI untuk mengukur kinerja layanan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan, selalu mencari cara untuk meningkatkan proses dan layanan. Manfaat dari best practice, layanan yang lebih handal dan konsisten, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, pengurangan risiko dan biaya operasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengelolaan layanan TI yang efektif adalah kunci untuk memastikan layanan yang handal dan efisien. Penerapan best practice seperti ITL, COBIT, dan ISO atau IEC sangatlah membantu dalam pencapaian tujuan ini. Fokus pada perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan adalah penting.